Yes, kita balik lagi di Podskuy. Sekarang ada di sebelah gua adalah seorang di sebelah gua adalah Lukman Sardi. Tora Sudiro. Waduh, gila gawat. Ini salah satu aktor Indonesia yang somehow in the way adalah kakak gua. Bingung kan lo kenapa Tora bisa jadi adik gua? Beneran. Sebenarnya udah pernah gue ceritain. Tapi kalau gue ceritain sekarang 2 hari nggak kelar. Iya bener. Kita ketarik kawin sampai akhirnya kakak Lukman itu tuh menjadi kakak gua gitu. Gue tuh yang kagum banget tuh sama lu tuh kakak Lukman. Waktu itu kita lagi nontonin film apa gitu, potongan film apa, tiba-tiba dari lagunya doang lu udah tahu itu judul filmnya, misalnya Titian Rambut Dibelah 7. Film zaman dulu banget. Ada putar film apa lagi, terus tiba-tiba lo nyebut ininya. Karena kebetulan kan emang bokap lo yang main kan. Bokap gue ngisi musiknya. Bokap lo ngisi musiknya. Bokap gue yang main. Iya, maksudnya bokap lo ngisi musiknya. Dia sampai apal segitu-gitunya gitu. Maka dari itu sejak saat itu dia kita angkat menjadi ketua RAI. Rumah Aktor Indonesia. RAI juga kata lainnya kan muka juga kan RAI. Bahasa Jawa, nggak tahu ya. Bagus, keren, bagus sih ya. Pas banget ya. Pas banget, nggak disengaja. Gue juga ada beberapa film bareng Lukman kan. Gue film yang paling gue ingat itu Quickie Express sih. Quickie Express best ya. Itu bener-bener. Kalau zaman sekarang dibuat pasti udah di ban, nggak boleh tayang. Kenapa? Nggak tahu. Film Indonesia gue rasa bukannya maju, malah mundur mundur ya penontonnya. Iya. Ya. Banyak hal-hal yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nggak masalah jadi dipermasalahin. Padahal waktu itu Quickie Express kalau pada nonton tuh, wow, vulgar. Tapi oke-oke aja. Nggak sevulgar itu kalau menurut gue. Vulgar lah Tor. Enggak, gue anak-anak gue aja gue suruh tonton semua. Anak-anak gue ya malum lah, akan dia kan kabelnya agak nyangkut sedikit. Soak. Terus ada Janji Joni, gue nggak inget gue main Janji Joni. Gue cameo doang kali. Gue juga cameo doang. Jadi kita sama-sama cameo. Gue jadi bapaknya Niko pas adegan flashback. Jadi bapaknya Niko. Lo siapa? Gue jadi Nikonya kali ya. Iya kayaknya. Nikonya pas masa keberapa? Gue main di Janji Joni. Ada, cuman kan waktu itu Joko emang banyak pakai cameo. Iya. Padahal ngetop juga belum, udah dijadiin cameo ya. Kan itu aneh banget itu. Kalau dulu tuh kata Indra kan gue skuter. Selebriti kurang terkenal. Sialan banget. Kalau bicarain film kan banyak banget ya yang udah dimainkan. Bahkan lo udah main sejak usia 7 tahun. Iya betul. Dulu ada film lo waktu lo umur 7 tahun. Apa judulnya? Ada Cubit-Cubitan, ada Pengemis Tukang Beca. Masih kecil aja udah banyak main film. Lawan dia cuma satu, tahu nggak siapa? Eja Yayang. Tadi film Cubit-Cubitan itu, Cubit-Cubitan Benyamin. Nah kan ngaco, Elvi Sukaesih kali. Oh cubit-cubitan, cubit-cubitan, senggol-senggolan. Jangan antar ketahuan tuanya. Yang main waktu itu kan legend semua ya, legend. Elvi Sukaesih kan, wah itu lagi hits-hitsnya Queen of Dangdutnya Indonesia tuh. Wah makanya dibikin filmnya judulnya. Siapa yang bongkar gudangnya Fatima ya? Di film Warkop tuh ada tuh adegan begitu tuh. Wah, siapa nama ceweknya gue lupa. Misalnya Fatima. Wah, Fatima hamil. Siapa yang berani bongkar gudangnya Fatima ya? Karena itu emang titisannya Warkop. Itu the best banget sih. Titisannya kasino dia. Yang paling lo suka sebetulnya dari acting tuh apa sih Kak Lukman? Gue kan orangnya demen mengeksplor gitu ya. Nah acting tuh kan sebenarnya lo tiba-tiba lo explore hal yang baru. Iya betul. Lo ketemu cerita yang baru, karakter yang baru, dan akhirnya lo bisa belajar macam-macam. Banyak ngulik ya. Nah kebetulan gue gitu, gue orangnya demen ngamatin. Misalnya nih, gue lagi kayak gini nih, di apa namanya? Podskuy. Gue perhatiin nih orang-orang sekitar sini modelnya kayak apa nih. Bisa jadi buat gue jadi memori nih, siapa tahu gue di library-nya ya, dikumpulin di library-nya dari mereka. Iya. Terus satu lagi yang menurut gue menarik juga, lo banyak banget ketemu orang baru Tor. Dan tempat-tempat baru yang sebetulnya kita gak pernah datengin, tiba-tiba wah ternyata ada tempat kayak gini gitu ya. Kayak dulu pas di Laskar Pelangi gue gak kepikiran ke Belitung. Iya betul. Tiba-tiba Belitung kayak gitu kan, lo ikut juga, kita syuting juga Laskar Pelangi bareng kan. Nggak bareng dong. Bareng kan lo jadi bareng guru. Deng, iya gue jadi gurunya. Iya. Banyak kan lupa. Yang lebih tua siapa sih, gue yang baru sih. Iya tapi nggak apa, emang dia lebih tua sih. Dulu yang pakai kacamata plus dia duluan daripada gue. Gue jadi, iya sekarang juga lebih plus gue. Syuting Laskar Pelangi itu gue 2 minggu. Dia nggak kuat, dia anak kota soalnya. Iya, Sedangkan kalau gue tuh suka banget.
3 scene apa 4 scene gitu. Pokoknya lama nunggunya deh gue dulu. Lu kan modelnya kan anak kota, jadi gak suka di tempat-tempat Gak suka tempat-tempat gitu. Tapi gue, wah itu salah satu lokasi syuting yang gue mencintai semua makanannya. Wah itu enak sih, juara. Semua tempat di pinggiran jalan, mau di restoran yang canggih, mau di restoran yang biasa, di pinggiran pantai, ini semua makanannya enak semua. Dan waktu itu masih sepi, masih bersih banget Iya. ya. Sebetulnya Lukman tuh waktu lulus kuliah tuh nggak langsung main film guys. Betul. Dia itu sempat kerja. Gue sempat ketemu sama dia. Jadi anak gue masuk ke apa nama? Tuh kan lupa lagi. Pelangi. Bukan. Apa yang sekolahan anak kecil, Cikal, sekolahan anak kecil, sekolahan playgroup gitu. Anak gue masukin situ kan, tiba-tiba, wih. Kakak Lukman, ngapain lu di sini? Gue kerja di sini. Lu kerja jadi apaan? Bilang, gue guru. Gawat Kak. Terus dia langsung ragu-ragu kayaknya mau taruh. Anak gue ditaruh di sini. Kayaknya gue harus pindahin ya. Gue sempat ragu-ragu gitu. Tapi emang lo sempat coba beberapa tempat ya, kantoran. Iya, gue even lo ngomong tentang asuransi aja, gue pernah kerja jadi agen asuransi. Kan zaman dulu tuh gitu. Begitu lo selesai kuliah, lo mau kerja apa ya? Paling hal yang sering ditawarin tuh adalah agensi asuransi, karena mereka lagi butuh banyak. Kalau nggak falas, agensi falas. Udah gue mau masuk gitu, tapi gue lumayan berhasilin malak-malakin orang. Itu gue asuransi. Perbedaannya sama gue karena bapak gue kan dulu asuransi juga. Bapak gue asuransi juga, terus gue tiba-tiba pas kerja pertama juga asuransi gue. Lu asuransi apa? Asuransi jiwa gue. Asuransi jiwa. Iya, kejiwaan lo ya. Kejiwaan. Nah, cuman orang yang tiap gue tawarin asuransi malah marah. Jadi tiap gue ini pasti jualnya kalau tante mati. Emangnya saya binatang? Aduh. Tapi zaman dulu emang begitu. Kalau sampai meninggal dunia. Meninggal kan ngomongnya. Mati. Mati. Pada marah semua akhirnya. Emangnya saya binatang? Siapa yang mau beli gitu kan. Asuransi lo? Kan biasa di luar negeri, cannot speak Indonesia very well. Coba lo ngomong bahasa Inggris dong. Cannot. Tapi berapa lama tuh lo kerja di perkantoran? Lumayan lah, gue di asuransi lumayan ya, walaupun gak lama-lama banget, adalah sekitar 2 tahunan. Habis itu gue di Cikal tuh 1 tahun. Terus gue sempet kerja sama temen gue. Nyemplung ke film pertama kali tuh gimana sih? Jadi gini Thor, setelah sekian lama gue gak main film nih. Gue terakhir main film itu gue inget tuh kalau gak salah gue menjelang lulus SMP. Abis itu film Indonesia gak ada yang buat anak-anak Thor. Isinya esek-esek semua. Iya. Abis itu film Indonesia. Mungkin kita main film esek-esek Thor. Bisa jadi anak yang keluar. Iya, terus abis itu kan gak ada film Indonesia kan. Matilah gitu udah lama. Jadi gue gak kepikiran juga untuk main film jadi aktor gitu. Nah pas gue sekolah di sekolah di Playground Cikal. Pas gue kerja di Cikal, tiba-tiba lo tau dong sahabat kita Sabto. Sabto nelfon gue. Dia nawarin. Bro, ini ada casting filmnya Mira Lesmana sama Riza. Yang bener loh. Kan maksudnya Mira Lesmana Riza waktu itu lagi terkenal dengan ADC, terus Serina segala macam. Lo bukan Rudi Sudjarwo dulu? Enggak, itu yang kedua. Jadi Mirles dulu kan. Kalau gue kedua Bika Malia. Apa sih? Bawanya rumah tangga. Gila lo, gue kan tahu gimana tuh. Masih kita buka-bukaan di sini pada saat di Bandung. Jangan dong. Terus. Iya, gak mau diterusin ya? Terusin dong. Udah, terus tiba-tiba dia telepon bilang ada casting nih film. Film apa? Film Gi. Ditawarin gitu, ya udah gue datang aja tuh. Tapi gue nggak tahu lah, gue udah lama juga nggak main film gitu. Udah gue datang. Tiba-tiba datang langsung disuruh baca bukunya. Oh, Gi itu Suhogi maksudnya. Suhogi. Itu film pertama lo Suhogi jadi. Iya, jadi setelah comeback Gi. Nah, ternyata gue lewatin berapa kali casting, ternyata lolos nih ceritanya. Gue waktu itu masih kerja di Cikal. Terus gue gak mungkin dong ada 2 pekerjaan. Sedangkan syuting gitu 3 bulan di luar kota. Jadi gue resign. Oh, lo resign. Kan lo bisa ngambil unpaid leave sebetulnya. Gak bisa ya? Gak bisa. Lo yakin banget unpaid leave. Gue unpaid leave soalnya waktu arisan. Lo waktu itu kerja di agensi. Iya kan kita semua dari orang-orang kantoran yang awalnya. Wah gila. Emang hebat tuh. Terus abis itu udah
gue juga agak gambling tuh Tor. Masalahnya baru main lagi film sekali. Film baru berkembang lagi. Tiba-tiba gue abis itu gak ada kerjaan. Gi itu baru tayang 1 tahun kemudian. Iya betul. Tapi untungnya di tengah-tengah tuh ada seorang Rudi Sudjarwo yang casting gue untuk 9 Naga. Iya iya. Gue main lagi. Tadinya gue udah sempet hopeless. Wah salah nih pilihan gue nih. Gitu. Lo ngomongin Suhogi, yang ada di pala gue cuma Indra Birowo. Kayaknya gue kenal deh sama tuh orang. Kayaknya Suhogi, Indra Birowo itu kan lagi main di Extravaganza. Iya gue tahu banget. Iya kan. Nah dia tuh ada adegan yang paling Adegan sebetulnya sedih. sakral, adegan sedih, adegan Yang sakral. mau ngabarin kan. Mau ngabarin kalau Gi meninggal. Nah, begitu dia buka. Ini lucu sih. Tok 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 tok, dia buka. Wah, satu bioskop nggak sedih, satu bioskop tuh ketawa. Dan nggak cuma di satu bioskop doang, di mana-mana ternyata. Terus dia langsung, padahal itu kan gue adegannya serius Iya, ya. soalnya dia pakai kacamata gitu kan, terus mukanya. Aduh itu zamannya lagi kegagalan seorang Indra Birowo tuh di situ tuh. Apa itu satu-satunya kegagalan castingnya seorang Miral Semana? Ada nggak film yang paling lo nggak bisa lupain? Wah, syutingnya, kerjanya. Yang nggak bisa selalu jadi bagian dari hidup lo ya syuting Gi, karena lo setelah sekian lama nggak main film, tiba-tiba lo main film lagi, dan ternyata itu jadi titik balik yang gue memutuskan untuk jadi aktor. Itu menurut gue yang jadi lo nggak bakalan lupa proses itu. Makanya gue kalau jujur kalau sama Mbak Mira, sama Mas Riri itu kalau kayak ke Miles tuh kayak gue balik lagi ke rumah dulu, gitu, rumah kedua gue. Gitu. Karena udah lama banget ngawalinya di situ kan. Ngawal di situ lagi. Ngawalin di situ terus mereka percaya nih udah lama nggak syuting, gue suruh main filmnya Gi lagi gitu kan. Diterima lagi kan. Terus nih film lo yang paling banyak dapat penghargaan tuh apa? Ada sih Thor, beberapa film yang menurut gue ya kayak misalnya ya film Gi juga banyak penghargaannya. Terus ada banyak lagi yang Mbak Malo nih, Naga Bonar jadi 2 juga banyak penghargaannya. Dia tuh lawannya cuma Ence Bagus. Iya. Lukman Sardi tuh benang merah perfilman Indonesia. Yes. Kalau nggak dia isinya Ence Bagus. Dulu kan sempet Sabto dulu sempet, tapi kan sekarang Sabto mulai menghilang. Dia udah mulai jadi bos kan. Sekarang dia jadi menghilang. Jadi kalau Lukman Sardi agak kemahalan, orang pakai Ence Bagus biasanya gitu. Iya. Atau enggak Rifdo Wikana, atau enggak Yama Carlos. Suka gitu kadang-kadang tiba-tiba gue jadi main. Itu doang ya. Situ lagi terus Rifdo kadang, man, nih lo mesti ngambil ini. Iya. Nih lo nggak bisa, iya jadwalnya nggak bisa. Tawarin ke gue nih. Gue pernah berapa kali kan terus-terusan main sama Rifdo tuh. Ada 3 film, gue bilang kayaknya next time kita harga paketan aja nih, main berdua nih lebih murah harga paketan gitu. Terus kalau yang sekarang ini nih, lu udah nonton ini belum? Belum. Nah ini dia nih, gue udah tadi tuh ngeliatin nih film apa? 2 Kribo. 2 Kribo zaman dulu banget. Banyak Kribo. Lagi banyak kaos 2 Kribo sekarang di mana-mana. Agak keriting, pemerannya tuh keriting rambutnya kan. Martinolio sama Ladia Cheryl nih. Belum. Oh ini itu Ladia Cheryl nih, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas dari bukunya Eka Kurniawan. Yang bahasa Inggrisnya agak kurang enak didengar sih tadi gue baca. Vengeance Rindu Harus Dibayar. Nih coba lo bahasa Inggrisin coba. Seperti Dendam. Like Vengeance. Miss you. Have to pay. Pay cash. Miss you have to pay cash. Ini bokilnya kemarin tuh menang di Festival Locarno. Iya benar. Golden Locarno Leopard. itu. Ini film Indonesia pertama yang bisa di Swiss mendapat penghargaan tertinggi dari Locarno Film Festival. Itu festival, salah satu festival tertua juga di dunia. Gue pernah ke sana, tempatnya keren banget. Jadi dia ada tempat alun-alun yang kita bisa nonton bareng dengan 10.000 orang gitu. Terus dia ada danau. Ini diputar di sana. Diputar, ada danau namanya Danau Locarno kan. Gitu. Wah itu keren deh tempatnya. Dan menang di sana. Ini buat gue sebuah kebanggaan tersendiri, gue jadi bagian dari film. Nah kalau kebanggaan boleh tepuk tangan yang lain. Iya, tepuk tangan. Buat Indonesia juga nih, buat Indonesia juga. Iya. Nah gue dari kemarin tuh penasaran banget sama makanan ini nih. Gara-gara ngeliat Hesi dan Enzi. Ini tuh namanya cream puff dari KFC. Pastry renyah dengan filling krim lembut rasa vanila. Wah. Wish.
Gue cobain ya. Emang kimbap ini cocok banget buat yang lagi butuh mood booster. Gila. Nih, buat kalian cobain juga deh. Meskipun cream puff kayak gini banyak yang jual, tapi yang ini beda. Karena ini cream puffnya KFC, jagonya ayam. Buruan, beli di semua KFC terdekat di kota kamu, ya. Tapi lu gak sendirian kan datang sini kan? Enggak, gue gak sendirian. Lu datang Ini sama... ada orang yang paling bertanggung jawab terhadap film ini. Waduh. Ayo kita suruh ke sana. Suruh kemana? Iya. Ekstravagansianya masih ke bawah mulu. Ayo kita panggil dia, Mas Edwin. Ini dia nih yang tanggung jawab nih sama film apa ini. Tuh lihat udah Mas Edwin. Waduh. Sutradaranya nih. Saya belum dapat kaos ya. Padahal kalau dapat kaos saya tuh naik kasih. Buka. Kecuali sekali. Gimana kabarnya Mas Edwin? Oke, Tor. Ini film keberapa nih? 5. Film kelima. Yang gue pengen tahu dari Mas Edwin tuh gimana sih kriteria pemain yang Mas Edwin cari? Saya kok gak pernah diajak ya? Gue tahu maksudnya ke situ tuh. Udah pernah diajak. Cuman Kira-kira dicari apa sih? Apakah sekarang mungkin bapak-bapak funky yang baik hati saya bisa main. gitu ya. Kemarin udah sempat main sama Cut Mini, adegannya gitu, bapak-bapak funky dan baik hati. Berhasil. Keren. bisa nangis. Nggak bisa. Funky sih ya. Oh, iya. Oh, harus yang bisa nangis ya? Funky tapi nangis. Gimana? Fangis dong itu. Iya benar. Jadi Jamur. Fangis. Ada permintaan katanya Mas Edwin, tolong sebutkan satu persatu filmnya. Film pertama saya judulnya Babi Buta yang ingin terbang. Babi Buta ingin terbang belum? Belum kan, itu tahun 2008. Terus gitu Postcards from the Zoo, kebun binatang. Podcast. Postcard from the Zoo. Zaman itu belum ada podcast. Iya. Tahun 2012. Saya malah nonton yang terakhir kayaknya nih. Itu judulnya Ali dan Ratu Iya betul. Tika, ada Happy Salma, Iya. Iqbal ya. Salah satu bagian dari film itulah gitu emang. Tapi bukan saudaranya. Itu bisa tuh saya diajak di situ tuh. Bisa tuh. Jadi Tika Panggabeannya. Iya benar. Bisa. Tora Panggabean. Iya, bukan bisa jadi apa aja. Bisa. Nah, film yang baru ini seperti Dendam, Rindu, harus dibayar tuntas. Saya dulu sempat baca sinopsisnya, tapi siapa tahu kalau dari sutradaranya, para podcaster lebih senang mendengarnya. Oke. Sinopsisnya ya. Ceritanya tentang si ini karakter namanya Ajo Kawir. Ini namanya Ajo Kawir. Martino Leo tuh. Yang main Martino Leo. Oke. Dia punya masalah waktu kecil ngelihat sesuatu yang bikin dia trauma, yang mengakibatkan dia jadi impoten. Nggak bisa ngaceng. Iya. Karena dia nggak bisa ngaceng, dia butuh pengakuan. Sebagai laki-laki, wah bahaya dia nggak bisa ngaceng kan. Jadi jagoan lah dia, berantem mulu kerjaannya. Preman kampung gitu. Sampai dia ketemu si cewek ini namanya Iteng, juga jagoan, rusuh juga gitu. Namanya bagus namanya. Mereka jatuh cinta, tapi ya karena nggak bisa ngaceng. Nah itulah ceritanya. Bagaimana mereka bahagia nih. Lukman sendiri di sini sebagai? Gue karakternya namanya Codet. Codet ini salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap lemahnya kemampuan si Ajo Kawir. Jadi dia punya backstory yang cukup kelam lah dengan si tokoh Codet ini si Ajo Kawir. Awalnya itu yang akhirnya karena membuat dia nggak bisa ngaceng atau impoten tersebut karena ada sebuah situasi yang dilakukan oleh si Codet. Dia dipaksa harus ngeliat yang membuat dia jadi trauma, bahkan melakukan. Nah ini kan film ini sendiri kan diambil dari novel, ya kan? Ada nggak sih kesulitan mengaplikasikan sebuah karya tulisan ke sebuah karya gambar? Itu kan kadang kan yang beda-beda orang kan menafsirnya kan. Betul. Gak terlalu ada kesulitan sebenarnya ya. Karena sebenarnya saya kerja bareng sama si penulisnya juga. Penulis novelnya ikutan. Oh ada di situ juga. Jadi gambarannya sejalan. Jadi sepakat nih kita nggak usah nyamain sama bukunya. Walaupun yang kita jagain tetap ada. Tapi nggak yang terus tiap halaman harus sama juga gitu. Jadi prosesnya cukup ada
fleksibilitas lah gitu untuk menuliskannya gitu. Tetapi akan menjadi sebuah karya yang berbeda tapi saling melengkapi. Yang paling menyulitkan apa? Mungkin salah penggambarannya lah ya, kayak misalnya penggambaran karakter Jelita gitu, ditulisnya itu perempuan yang buruk rupa gitu doang, ya kan? Nah, siapa dia, dari mana? Nah, itu tuh jadi bikin kita harus mikirin kan. Iya, mau casting nggak enak ya orangnya. Mau kurang buruk muka lu gitu aja. Mau diambil juga namanya si buruk. Susah juga ya. Duh. Salah satu lah PR. Tapi yang paling menarik nih saat kalian proses bikin filmnya tuh apa? Pandemi dong. Situasi pandemi. Sempat tertunda. Malah sempat berhenti berapa lama? Berhenti 6 bulan. 6 bulan berhentinya. Apalagi kan masalahnya juga DOP-nya ini orang Jepang. Jadi dia harus balik dulu ke Jepang kan dalam situasi kayak gini. Nah kalau buat gue sendiri sebenarnya satu ya menariknya satu lah dalam sisi positifnya buat gue ini dari dulu tuh Edwin pernah cerita bahwa dia mau bikin film dari bukunya Eka Kurniawan ini kan. Terus tapi lumayan lama tuh gue nggak denger kabar dari Edwin. Lama, 5 tahun lah. 5 tahun sampai akhirnya tiba-tiba kejadian. Gue dihubungin, gue main jadi apa aja gue mau lah. Jadi perjalanannya gue aja ya, walaupun gue bukan, ya gue main tapi nggak ngikutin perjalanannya. Kalau Edwin kan sama produser berarti kan ngikutin dari awal ya pasti. Pasti keribetan masalah timeline, budget kan segala macam. Gila ya pasti. Gue sih pusing kira. Ada satu adegan tuh kan, namanya juga syuting kan, kita masih anjing gak enak banget di stop gini kan, gatel kan. Oh yang maksain itu maksain. Pokoknya kita nggak boleh syuting di luar hotel. Jadi ya, di jalanan, di kampung, di rumah, di kotanya nggak boleh. Pokoknya, tapi di hotel bisa nih. Sama hotel nggak ada masalah karena sepi juga, nggak ada siapa-siapa juga. Oke lah kita selesaiin yang bisa diselesaiin aja gitu kan. Bisa pakai ini kayak sudut-sudut mana gitu di hotel. Di hotelnya juga banyak space kosong gitu. Kayak apa lapangan gitu. Jadi ada satu adegan yang penting banget harus diambil nih. Kalau nggak diambil susah nih cerita jalannya. Hilang nih. Ini harus diambil. Cuma satu scene doang. Pemainnya juga cuma satu scene doang. Pemainnya ada datang dari Jogja. Udah cukup sepuh lah gitu ya. Berusaha banget untuk datengin dia. Terus tiba-tiba nggak bisa syuting gitu kan. Dan kita nggak tahu nih kapan bisa take-nya lagi. Kapan take lagi. Mau nggak mau harus di syuting sekarang nih. Gitu. Ya udah kita cari tempatnya kan. Ketemu nih gitu kan. Tapi beda sebenarnya. Mestinya setnya tuh di dalam rumah. Ini set yang Macan. Oh yang Macan ya. Tapi nggak, kita udah lupain aja rumah, kita set baru aja di lapangan. Ya. Bisa lah kita kerjain di situ gitu. Si kameramennya orang Jepang nih Akiko nih, dia nggak setuju gitu dengan dipindahin. Wah ini nggak masuk banget nih gitu dengan scene adegan sebelumnya gitu. Terlalu maksa gitu. Wah kita debat 3 jam gitu. Ya tapi kalau nggak diambil nggak bisa jalan juga. Nggak ada maknanya gitu. Nih cerita ini jadi gini. Informasinya nggak ada ini. Mau diganti apa ini gitu kan? Wah sempat emosi tuh. Pokoknya selama syuting nggak pernah ada yang emosi itu. Tapi di situ cukup panas nih kita ininya suasana ya. Kenapa lo pakai DOP dari Jepang sih? Si Akiko ini tuh saya udah pernah bikin film pendek sama dia sebelumnya gitu. Dan dia banyak banget deh syuting film termasuk film Pink Movies rada-rada semi bokep gitu lah. Oh, oke, akan saya cari. Yang gitu aja langsung cari. Jadi banyak lah perbedaannya dia, mulai drama, horor, sama film erotika kayak gitu. Jadi enak gitu ngobrolnya. Film ini tuh punya campuran bermacam-macam kayak gitu. Mulai dari drama sampai horor, action. Dan erotika. Ada sedikit ya. Bumbu erotika. Yes. Oke, sekarang host minta bintang tamu untuk ingetin penonton buat nonton seperti Dendam. Rese banget nih. Ngomongnya gitu. Coba silakan langsung saja ke kamera berapa? Ya kalau dari gue sih, ya ini tadi gue udah cerita bahwa nih buat gue bisa terlibat dalam film ini aja nih as personal. Buat gue nih sebuah perjalanan yang menarik banget. Satu dari karakternya, kedua dari ceritanya itu sendiri. Lo bawa kayak time tunnel lo masuk ke tahun 80-an. Yang feel-nya berasa banget mulai dari artistik segala macem. Terus zaman truk-truk yang tulisannya macem-macem di belakang gitu kan. Oh, ada lo juga mesti itu nonton. ya. Ada lagi adegan serunya tuh di situ yang kejar-kejaran truk. Wah itu gokil. Kayak Fast Furious tapi truk bro. Terus menurut gue juga ditambah lagi ada sesuatu yang fresh di film Indonesia. Dengan warna yang seperti itu gitu. Dan ternyata berhasil ada di level
Festival Film Internasional Locarno dapet Golden Leopard. Jadi menurut gue ini film yang jadi penanda zaman juga buat film Indonesia. Dan menurut gue penting untuk ditonton. Bukan sekedar sebagai karena ini film menang festival. Karena buat gue ini film menarik secara hiburan dan segala macam. Dan sangat relate gitu. Lo akan menemukan wow, banyak juga hal-hal yang banyak tuh yang keluar kan nanya. Gila nih bisa begini, bisa begitu. Itu buat gue kayak sesuatu yang menyenangkan banget. Jadi nonton seperti Dendam Rindu Harus Bayar Tuntas di bioskop nih. Masih tayang semua, cepetan buruan ke sana. Gitu sih. Ya film Indonesia dong di support. Iya. Semoga film Indonesia bangkit kembali. Bangun. Tapi harus di support juga sama semoga film Indonesia bangun kembali. bangun. Seperti Ajo Kawir bangun. Om Edwin, silakan Om Edwin. Iya, ya buat ini macam-macam sih. Memang tadi kata Lukman gitu ya. Filmnya bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Kalau buat yang belum mengalami tahun 80-an gitu ya, ada adik kita gitu ya, nggak ngalamin itu. Menarik pasti. Menarik banget ini. Tapi juga karena referensi itu budaya pop ya, jadi ada musiknya, ada ya sangat terinspirasi dengan film-film tahun 80-an. Saya rasa sih ya anak-anak yang nggak mengalami pun jadi kayak ya ini referensi budaya populer yang menarik lah untuk dipelajarin juga gitu. Buat bapak-bapak gitu ya. Ada banyak informasi ada banyak informasi seputar obat misalnya gitu. Untuk membuat bisa lebih tahan kuat, lama berjam-jam. Kalau dulu kita apa namanya? Hajar Jahana. Quick Express. Hajar Jahana. Itu olesin ku Yamin. Ini namanya minyak lintah. Minyak lintah. Gitu. Ada juga teknik-teknik selain menggunakan yang nggak bisa bangun itu bisa pakai jari-jari. Adalah pembahasan yang cocok buat bapak-bapak. Maka mari kita nonton rame-rame sama temen-temennya. Berapa kali kalau udah nonton juga nggak apa-apa. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas masih di bioskop. Yes, kalau gitu langsung aja buru-buru semua ke bioskop. Encing, encang, Pokoknya dibayar tuntas. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ini tayangan khusus dewasa. Benar. 18 tahun. 18 plus. Iya, lewat-lewat dikit nggak apa-apa lah. Kurang-kurang dikit kali. Kurang dikit nggak apa-apa lah. Ya, thank you sudah datang ke sini, Kakak Lukman, Kakak Edwin. Terima kasih. Semoga film Indonesia bangun kembali. Bangun. Thank you Tora. Thank you Tora. See you.